Nah begitu baterainya udah mau habis, pemilik coba mau charger MacBook untuk mengisi ulang daya baterainya. Nggak taunya MacBook nggak bisa di charger atau baterai MacBook nggak bisa diisi ulang. Labakanlah pemilik karena data skripsi yang dia kerjakan belum di backup. Kembali lagi dengan Pascal di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hedra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah ini Bali ada servisan, lagi-lagi MacBook kena air. Ini MacBook Pro non touch bar tahun 2016. Menurut dari pemilik kena airnya itu jam 2 siang. Jadi pemilik cerita setelah MacBook kena air, pemilik masih cuek, gak peduli, masih sempat makan, yaitu MacBook masih digunakan. Kebetulan pemilik lagi bikin skripsi. Nah begitu baterainya udah mau habis, pemilik coba mau charger MacBook untuk mengisi ulang daya baterainya. Nggak taunya MacBook nggak bisa di charger atau baterai MacBook nggak bisa diisi ulang untuk daya baterainya. Labakanlah pemilih karena data skripsi yang dia kerjakan belum di backup, termasuk data skripsinya yang lain yang masih ada di dalam MacBook. Nah di situ pemilik panik, nggak tahu search ke Google atau juga dapat info dari temennya atau dari mana. Itu dapat nomor telepon saya, hubungi saya jam 12 malam, chat PA dengan saya, lalu saya minta untuk telepon langsung. Di situ kita ngobrol. Nah kebetulan dia lokasinya nggak terlalu jauh dari tempat saya. Akhirnya kalau memang bisa, malam itu juga saya minta untuk datang kalau mau, agar MacBooknya secepatnya ditangani. Karena di situ jam setengah 1 dini hari pemilik datang ke tempat saya dengan diantar oleh temennya. Enggak banyak basa-basi, kita cuma ngobrol seperlunya aja. Langsung MacBook saya tangani. Di situ kita bongkar langsung di depan pemilik, dan bener perkiraan saya, MacBook udah korosi, dia itu udah muncul jamur di logic boardnya. Ya tanpa ini dan itu lagi, langsung MacBook saya tangani. Kita bersihkan untuk logic boardnya dari korosi, dari jamur, dan dari bekas sisa-sisa air yang masih ada di logic board. Termasuk juga dengan DC board I/O powernya itu saya bersihkan, karena untuk DC board I/O powernya itu kotor juga dan bekas kena air juga. Setelah saya bersihkan dan saya keringkan untuk logic boardnya, lalu kita lakukan pengecekan. Ya kembali lagi dengan cara manual menggunakan sensor alami, sensor tangan. Itu ada 3 IC kapasitor yang bermasalah hingga mengakibatkan MacBook tidak bisa charger. Yang utama yang menyebabkan MacBook tidak bisa charger itu karena korosi dan jamur yang sudah muncul di logic board MacBook. Itu yang jadi penyebab utamanya. Kalau untuk IC kapasitor itu amputasi, nggak harus diganti pun nggak ada masalah, karena banyak IC kapasitor seperti itu. Kapasitor IC kutu nih, untuk IC-nya ini kecil-kecil banget nih, untuk IC-nya ya, dia udah hampir nggak kelihatan nih. Ini amputasi ya, kembali lagi seperti biasa untuk memperbesar IC agar mudah kita tangani. Kembali lagi saya menggunakan sebagai Microsoft-nya itu kamera dari HP, saya gunakan untuk sebagai kaca pembesar, dan alhamdulillah dari penanganan yang saya lakukan untuk MacBook kembali bisa mengisi ulang daya baterainya. Selama proses penanganan untuk MacBook yang saya lakukan, pemilik dia nungguin, dia menyaksikan mulai dari proses awal untuk penanganan MacBooknya. Kita bongkar MacBooknya, kita bersihkan logic board MacBooknya dari jamur dan kotoran, dan kita juga diskusi dengan pemilik, dan saya juga memberikan tips kepada pemilik bagaimana untuk merawat MacBook. Jadi interaksi langsung dengan pemilik. Oke, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita lihat videonya pada saat saya melakukan proses perbaikan untuk MacBook Pro non touch bar tahun 2016. Oke, langsung menuju ke TKP. Seperti biasa kita bongkar, kita lepaskan baut yang mengikat bottom case MacBook. Itu ada 6 baut, ini 2 baut panjang, di sini 4 baut pendek. Ini baut udah saya lepas, jamurnya itu. Nggak tahu gantar. Nah, awal yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah lepaskan dulu konektor baterai. Jadi kabel yang menghubungkan baterai ke logic board kita lepaskan. Ini juga untuk baut-baut yang mengikat logic board kita lepaskan semua. Ini sound kita lepaskan. Cuma tengah malam kayak gini biasa, enak malah kerjanya malam kayak gini. Bukan itu doang, lebih tenang, gua nggak digangguin bocah. Nggak banyak orang lewat. Di bagian konektornya lagi pantesan nggak bisa ngecas. Ini konektor kan, ini jatuhnya di bagian power dia. Yang sananya kering. Yang sebelah sana kering. Kering kayaknya ini. Sini yang parah. Pokoknya bagian sini nih, mulai dari sini ke sini, sound aja basah tuh. Atas bawah tuh kena, udah. Nih, ini pantesan dia nggak bisa ngecas. Kalau misalnya kenanya di sebelah kanan? Sebelah kanan ya, paling bagian power. Oh gitu ya. Berkaya misalnya aja ya? Sama. Ini kita mandiin dulu habis ini nih. Suruh mandi dulu dia. Ini juga udah kering. Buka
gas air, di wifi, sama di sini. Berarti yang paling parah bagian sini. Ini air minum ya? Air minum. Iya. Ini konektornya dia nempel sama motherboard, beda sama yang kayak R, kayak M1. Itu dia nggak nyatu sama motherboard. Ini tipe MacBook yang paling rewel ya ini. Pertama keluar masih banyak masalah dia. Keyboardnya, motherboardnya, harddisknya. Ini harddisknya. Terasa panas gitu. Gua nyari yang rusak. Ngapain gua pakai voltmeter? Pakai gini aja nih, voltmeter lebih alami. Adapternya yang berapa watt? 60 apa 85? Biasanya 60 deh. Ada di apanya itu? 61. Iya, sama itu. Gue lihat ininya aja, nggak perlu kabel powernya gue. Ini mau kabel power berapa? MacBook white, yang MacBook putih. Kalau nggak Pro, MacBook zaman dulu itu masih ada tuh, simpen buat kenang-kenangan. Sambil nunggu ini clear arrow, sambil ngeringin. Ini sini nih ada trouble yang bagian kena tadi. Ini kotoran kayak gini. Ini sering pakai di kasur ini. Bukan lagi ngaruh, panasnya itu nggak keluar, jebol VGA-mu. Ininya jebol nih. Tapi kalau di meja keluar tuh. Ya kalau di meja kan alas yang keras ini sirkulasi udara lancar. Kan kalau di kasur dia kan nah ini sirkulasi udara kan di sini nih, ketutup. Paling keluar dari keyboard. Keyboard kan ada ini. Nah ini makanya dikasih pori-pori ini fungsinya buat ngeluarin udara juga nih. Nah, tapi kan dia butuh hawa bersih untuk bantu dinginin. Nah, ini fan udah kita bersihkan, kita pasang ulang. Ini MacBook sering pakai di kasur. Kenapa MacBook nggak boleh pakai di kasur? Jadi kalau kita pakai di kasur itu untuk sirkulasi udara nggak lancar. Itu bisa mengakibatkan panas yang berlebih pada MacBook, yang pada akhirnya mengakibatkan overheat pada chipset VGA-nya. Nah, ini semoga MacBook bisa charger lagi. Jadi ini yang bermasalah, MacBook kena air nggak bisa ngecas. Ini MacBook non touch bar nih. Ya, ini indikator kalau MacBook kena air. Ini warna merah ini. Oke, kita sambil nunggu kering, kita panasin dulu solder. Nah, ini IC kutu, IC ini yang nanti akan kita ganti karena ini IC yang tadi berjamur dan ini yang bermasalah. Itu kamera HP kira-kira. Jadi kita gunakan kamera HP untuk menjadi Microsoft. Nah, ini untuk konektor charger atau konektor I/O power sudah bersih tadi, penuh dengan air. Dia nggak bisa ngirim arus karena di sini tadi di bagian IC ini jamur, termasuk juga di sini, dan wifi card ini ada jamur. Nah di balik IC ini juga tadi jamur di IC ini. Ini semoga setelah kita bersihkan tadi untuk logic boardnya dengan menggunakan cairan pembersih, korosi dan jamur yang mengakibatkan MacBook nggak bisa charger bisa teratasi. Jadi sekarang kita coba tes di unitnya. Ini sekarang kita rakit ulang, coba dites. Mudah-mudahan berhasil. Coba passwordnya dulu. Kalau air di sini mah biarin aja yang air di situ. Iya, ntar kering sendiri dia. Oh gitu. Iya. Kalau udah tak-ating malah tambah rusak. Jadi saya mau kayak dipanikin teman saya, disuruh ganti LCD. Ya, ganti LCD berapa juta? Tuh ngecas tuh. Bisa ya? Nih. Tuh bateraimu udah mau rusak ya. Iya, iya Pak. Tulisannya ada ini ya, disuruh servis ya. Bentar dulu, wifi-nya kenapa nggak ada? Ah, udah baru nangkep nih. Udah nggak terlalu panas banget. Boleh dicek ininya gitu. Apanya? Suaranya. Belum tak kasih sound. Oh nggak boleh. Lah itu soundnya belum tak kasih. Oh gitu. Belum, itu mah nanti belakang. Sebenarnya gue nggak mau ngasih baterai dulu. Itu kalau misalnya masih ada konsletan, itu kalau misalnya nggak ada baterai gue tinggal cabut ini. Kalau misalnya dikasih baterai gue repot. Udah ngelepasin ini, ngelepasin itu. Makanya tadi pertama tak tes nggak pakai harddisk, kan belum gue pasang. Nah ini awal nggak kasih baterai, pas sudah mulai muter, baru tak pasang baterai, tapi belum kasih harddisk, sound juga belum. Bertahap, jadi jangan sekaligus. Itu kalau ada konsletan dia bisa teratasi. Ini untuk baut baterai kita pasang, untuk kabel kita pasang. Nggak kaget ini gempa 4,2 di mana nih? Coba nyalakan MacBooknya, ini adaptor kita hubungkan ya, suara jereng, udah muncul logo Apple. Semoga aja MacBook charger atau mengisi ulang daya baterainya. Ini indikator baterai bisa nyala 26%, tapi masih kuat berapa jam baterai? Kuat 2 jam. Berarti memang udah drop. 2 jam, 3 jam. Kalau dari full
Tapi dari full nggak langsung cepat itu dropnya kan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba lihat cycle count-nya dulu. Lihat cycle count body smack MacBook Pro 13 2016 tuh Thunderbolt 2 GHz, Core i5, memori 8 GB, grafik report, cycle count 729. Harusnya di sini belum muncul refresh now, tapi ini udah muncul refresh now. Cycle count jadi siklus untuk chargernya itu belum nyampe 1000, baru 729. Backup data dulu ya. Nih kena airnya nih, ini bekasnya udah di. Ini nanti bisa kering sendiri. Udah biarin aja, memang dia nggak akan maksimal. Tapi dia nanti perlahan-lahan akan kering karena panas dari lampu LCD ini. Nah kalau dia otak-atik, bukannya tambah bener, tambah rusak. Tadi saya pencet-pencet. Jangan, malah nanti. Cuma di sini. Oh, ini LCD-nya ini tipis banget ini. Jadi ini yang kena ini backdrop warna putih, di belakang LCD itu ada backdrop plastik lah ya, plastik mika kayak gitu. Itu warna putih susu. Nah itu yang mancarin lampu LED untuk LCD ini. Nah kalau kamu otak-atik, lampu LED yang ada di dalam LCD itu bisa rusak. Ini bentuknya tuh kayak gini nih. Datanya di mana aja ini? Di desktop, dokumen, atau di mana? Download sama dokumen aja. Oh, desktop nggak usah. Penting udah ketahuan kayak gini udah tenang. Nah, kalau besok ini gue nggak tahu kalau besok. Iya makin lama kan dia makin parah. Itu tadi jamur dia bilang jam 2 kena air. Itu aja jamurnya udah atas bawah. IC lagi yang kena tuh sampai ke wifi cardnya itu jamur semua. Nah itu tadi yang aku buang tuh ada IC 3 biji ini kecil-kecil IC kutu. Itu posisinya tuh di dekat konektor chargeran ini. Terus habis itu jam 4 sampai jam 6 dipakai. Pantesan ngeliat, waduh ini bekas dipakai ini. Dibacanya dari full sampai habis gitu. Nggak mati pas lagi dipakai. Iya. Panik semua ntar. Kalau mati pas lagi dipakai itu yang agak ini. Tapi ini kayaknya tadi mati juga ya. Jadi pas dipakai gitu sebelum bas baterai dia mati. Iya udah mati. Iya. Tapi itu udah kayak udah tahu gitu. Iya karena di sini kan masih ada sisa baterai tadi itu. Tapi kan dia posisi matinya itu kayak mati dadakan. Saya kira emang nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Makanya kalau habis kena air gitu jangan dipakai dulu. Coba dikeringin dengan bahan yang mudah nyerap air. Jadi biar air itu kering. Pakai tisu lah, pakai tisu atau pakai kain. Kalau memang bisa ya buka untuk bersihin sisa-sisa air yang masih ada di motherboard. Nah, ini untuk baterai dari 0 sekarang udah terisi sampai 87%. Nah, kita tes sambil kita lakukan isi ulang untuk baterai sampai 100%. Ya semoga untuk MacBook nggak ada masalah apa-apa lagi. Nah, kita nonton film. Dan ini untuk MacBook akan kita lakukan tes running itu nanti sampai pagi. Nah, ini udah jam 3 pagi ya. Jam 3:47 menit. Jadi jam 3 dini hari dan jam 4 pagi. Itu panas MacBook normal, nggak ada masalah apa-apa. Semoga MacBook nggak ada masalah apa-apa lagi. Ini kita sambil isi ulang baterainya sampai nanti 100%. Ini kalau kita gelapin di sini, nah ini bekas airnya ini. Jadi LCD kena air juga nih. Tapi biarin aja, ya biarin aja nanti toh dia akan kering sendiri dengan panas yang dihasilkan oleh lampu LED dari LCD ini. Jadi yang parah kena air bagian sebelah sini. Nah ini saya bilang tadi ya, bagian sisi sebelah kiri kalau kita berhadapan dengan MacBook. Disinilah letak untuk DC board, CO power dan untuk konektor charger. Dan juga kalau kita mau backup data dengan menggunakan kabel Type-C. Ini MacBook kita tes running sampai yang minimal 5 jam. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi dan untuk MacBook bisa charger atau bisa mengisi ulang daya baterainya. Ini permasalahan yang mengakibatkan MacBook ini tidak bisa mengisi ulang daya baterai karena disebabkan oleh korosi dan jamur yang muncul di logic board akibat kena air. Itu ada beberapa IC kapasitor yang bermasalah dan IC itu kita amputasi tanpa diganti pun nggak ada masalah. Oke, nah ini untuk baterai MacBook sudah terisi sampai 98% dan alhamdulillah ini untuk MacBook udah bisa kembali mengisi ulang daya baterainya dan semoga untuk MacBook tidak ada masalah apa-apa sehingga MacBook bisa kita serahkan kepada pemilik ya. Buat rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikannya saya lakukan untuk MacBook Pro non touch bar tahun 2016 yang kena air. Selain MacBook mati dan juga tidak bisa mengisi ulang daya baterainya. Penyebab MacBook tidak bisa mengisi ulang daya baterai atau not charging itu disebabkan karena korosi dan jamur yang muncul di logic board MacBook akibat MacBook terkena air. Nah itu kenapa saya lalu menyarankan kepada rekan-rekan kalau seandainya MacBooknya kena air, jangan coba dihubungkan ke arus listrik atau coba dinyalakan dulu, ya tunggu sampai MacBooknya kering. Jadi yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah keringkan dulu MacBooknya sampai rekan-rekan yakin bahwa MacBooknya itu udah kering dari sisa-sisa air, baru coba dinyalain MacBooknya. Nah, kalau misalnya MacBook nggak bisa nyala atau MacBook mengalami masalah, ya kalau rekan-rekan tidak bisa menangani sendiri, ya bawa ke tempat servis yang rekan-rekan yakin saya menangani MacBook yang kena air. Nah untuk proses penanganan MacBook yang kena air itu butuh step by step, jadi nggak langsung penanganannya itu nggak asal untuk menangani MacBook yang kena air. Misalnya kita bersihkan dulu
dulu untuk logic boardnya dari bekas sisa-sisa air yang masih ada di logic board dengan menggunakan cairan pembersih. Kita proses jemur dulu, udah itu kita cek untuk logic boardnya ada nggak IC yang bermasalah. Oke, jadi itu proses penanganan MacBook Pro non touch bar tahun 2016 yang alami mati total akibat kena air, dan setelah berhasil nyala MacBook nggak bisa charger, nggak bisa mengisi ulang daya baterai. Ya penyebabnya karena korosi dan jamur yang muncul pada logic board MacBook akibat terkena air tersebut. Oke, buat rekan-rekan semuanya, kalau review, ulasan ataupun tutorial dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Ini untuk keberlangsungan channel saya. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe di channel saya, dan hingga saat ini untuk channel saya sudah mencapai 3.560 subscriber. Ya alhamdulillah, dengan penuh perjuangan ya, suka dukanya saya jalanin. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas atau juga memberikan tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maraguna Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kampung Rawa, Bojuruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang dialami oleh MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung dengan via chat WA atau juga via SMS, biar saya bisa lebih detail, lebih gamblang, lebih jelas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda, yang jelas pasti berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Wassalam.